Tujuannya apa? Supaya tumbuh cinta dan sayang dalam rumah tangga. Bu, Pak, kalau seandainya usia pernikahan kita karena ajal mungkin datang hanya sehari semalam, saya katakan justru di sanalah panggilan sayang dan cinta perlu untuk ditambah. Karena Rasul mengajarkan di penghujung usia beliau, justru panggilan beliau kepada istrinya adalah panggilan yang luar biasa. Maka ternyata sikap Rasulullah SAW kepada istri itu sebagai panduan dalam menilai seseorang. Maka Rasul kemudian mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Banyak-banyaklah nasihati anak-anak. Bu, Pak, kalau amar ma'ruf nahi munkar wa tinggalkan, generasi berikutnya anyui kelawin. Ya, contoh Bapak Ibu. Aku masih tekankan dulu Pak, kalau pergi ke kampung, masuk ke kampung itu ada laki-laki jumpa usia tak muhrim kecuali, walaupun istilah tempat itu tak mahram, yang haram dinikahi, karena muhrim itu artinya orang yang melakukan kait, yang pemakai kait ihram atau haji atau umrah. Kalau ada orang masuk kampung, si bapak dulu anak gadi, anak bujang, yang nak marah, beribu orang sekampung dia dapat dulu ya. Sampai nini mama laki-laki juga pada situ kemudian ribut, nyenturi kamanakan. Kami buat manu kami di kampung kopinya, kami buat manu kami di kampung koyok. Iya pak. Iya. Tapi kalau kini anak-anak bujang, anak gadi kadang-kadang dimukul awaknya. Tidak ada malu kadang-kadang tuh. Lebih apa kadang-kadang dari suami istri lagi. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah, ada amal melalui lisan, atau zikir, amar ma'ruf, nahi munkar. Apa ini tuh Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Berkata-kata yang baik. Ya, berkata-kata yang baik. Sebab kenapa perkataan baik itu sangat menyentuh. Coba Bapak Ibu-ibu sakit, ya, lalu kemudian dapat dewa dokter atau perawat agak kasar, lain kesembuh kira Bapak Ibu langsung mendapat sakitnya. Bayangkan hanya efek kata, tapi ternyata punya pengaruh besar. Tapi kalau ibu-ibu sakit dapat dokter nan bana ramah bana, sakit mah antara suruh di amma alim yo paci di dokter itu rasa kasihan mahnya. Iya nama, iyo capek iyo mama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang betul kata-kata, tapi dia punya pengaruh besar. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, amal itu banyak. Dan jangan pernah kecilkan amal. Setiap kita bisa beramal dengan amal terbaik. Amal lain contohnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau ada orang tua masih hidup, atau ketika orang bapak ini masih pada usia tua, kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa itu adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kelebihannya? Ragima anfun, ragima anfun, ragima anfun. 3 kali diulang oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi kita kan sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. 3 kali diulang oleh Nabi. Siapa merugi itu? Man adraka walidayni aw ahadahu ma'indal kibari falam yudkhilhu jannah. Siapapun yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya pada usia tua namun tidak memasukkannya ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, anak nandape orang tua pada usia tua itu cara capek anak masuk sama guru. Maka saya katakan, kalau ada amal terbaik seperti ini letak di depan kita, ada orang tua itu amal kebaikan untuk anak. Bagi bapak ibu orang tua, tidak ada inginkan dari anak kecuali bakti. Kopi banyaknya bara-bara tak pakai dewa. Kok istana megahnya bara kamar nana pakai dewa. Ya, kok paragiannya bara-bara tak pakai dewa Bapak Ibu. Tapi kalau baktinya diberikan anak kepada orang tua, maka yakinlah sanang sing beri rasulnya taruh. Iya Bu.
Iya. Sebab kenapa? Itulah yang dinamakan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka gambaran sederhana dari Rasulullah adalah ada yang merugi 3 kali orang yang merugi. Apa yang merugi itu? Kok ada anak dapat orang tua pada usia tua, baik kedua-dua ayah dan ibu, atau salah seorang dari kedua ayah atau ibu pada usia tua, namun tidak masuk ke dalam surga. Sebab kenapa? Dia tidak menunjukkan baktinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di depan kita ada amal, di depan kita ada ibadah-ibadah besar, ibadah-ibadah mulia. Semua kita mampu menambah amal-amal kita. Oleh karenanya jangan pernah bayangkan ibadah kita hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, tidak banyak dan lainnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka kita akan dapati cerita Uwais Al-Qarni. Cerita Uwais Al-Qarni baik. Walau mungkin untuk menirunya 100% berat, tapi menirunya sebagian yang bisa kita lakukan, mesti kita upayakan. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Beliau masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tapi tidak bisa ke Madinah menyampaikan keislamannya karena beliau mempunyai seorang ibu yang tua. Nak do nama ngamen ibu do kecuali jauhan seorang. Maka apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau kelak engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa daripadanya. Dan ini diantara mukjizat Nabi Muhammad. Tidak pernah bersebut di Uwais Al-Qarni, tapi tentu dan tahu tentang Uwais Al-Qarni. Jadi ketika Utsman jadi khalifah, maka datanglah jemaah haji dari Yaman, diantaranya ada Uwais Al-Qarni. Cerita Uwais Al-Qarni kok Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Beliau punya ibu yang sudah tua. Tidak ada namanya ibu kecuali beliau. Anak di kerajaan nyoba rahasia ibu waktunya mengalir di pasar. Ketika sebelum ke pasar, nyoba rahasia ibu dulu, siapkan keperluan ibu, kemudian gendong ibu ke pasar. Apa ibu pernah mencari orang lambuk sampah di belakang itu kan ada tempat gadangnya, ya keranjang itu, masuk ibu ke sana, bawa ke pasar. Ibu di pasar sebelum mengalir, siapkan tempat letak ibu dulu lalu, ya kamen ibu lah selesai, ibunya boleh dibuka kadainnya. Ya kalau perlu ibunya tinggal orang mengalir, sambil kamen ibu. Pulang itu bawa ibunya balik. Itu yang menghalangi Uwais Al-Qarni untuk datang ke Madinah. Baru setelah ibunya meninggal dunia, beliau datang ke Madinah. Bu, dari mana Uwais Al-Qarni orang-orang yang termasuk doanya dikabulkan oleh Allah? Ternyata kelebihannya adalah karena baktinya kepada orang tuanya, maka doanya makbul. Jadi jangan pernah bayangkan amalku hanya ibadah-ibadah mahdhah saja. Enggak. Apapun bentuk kebaikan, dia bisa menjadi ibadah. Bahkan Rasul mengatakan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi Nabi kalau menilai seseorang, bukan hanya sholat yang dilihat, bukan hanya puasa yang dilihat, tapi bahas sikapnya di keluarganya. Lalu Rasul katakan, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau bapak memanggil ibu-ibu masih kau jolai, sudah berubah dah panggilan itu. Sayang ada panggilan. Baca itu Bapak Ibu, jadi kecil lah tua Pak Ustaz, jadi sabu ide lah tua kami mah. Justru dia lah tua tu Bapak Ibu mesti ada tambah sayang dan cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggal umur 63 tahun, tapi panggilannya kepada Aisyah panggilan luar biasa. Ya, tabantu ibu-ibu dan buah ibu, hendak ada. Panggilannya apa? Walaupun ada kata-kata Humairah lafaznya, hadis yang ada disebutkan Humairah itu biasanya hadisnya lemah, tapi Nabi punya panggilan khusus lainnya itu ya Aisyah. Tujuannya apa? Supaya tumbuh cinta dan sayang dalam rumah tangga. Bu, Pak, kalau seandainya usia pernikahan kita karena ajal mungkin datang hanya sehari semalam, saya katakan justru di
sanalah panggilan sayang dan cinta perlu untuk ditambah. Karena Rasul mengajarkan di penghujung usia beliau, justru panggilan beliau kepada istrinya adalah panggilan yang luar biasa. Maka ternyata sikap Rasul SAW kepada istri itu sebagai panduan dalam menilai seseorang. Maka Rasul kemudian mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.